Terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kami menyapa saudara sekalian yang ada di rumah-rumah, semuanya selamat hari Minggu dan shalom. Bapak Ibu anak-anak muda, shalom. Kita bersuka cita ada di hari Sabat, kita boleh sama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita percaya saat nama Tuhan ditinggikan, segala perkara Tuhan selesaikan bagi saudara dan saya. Amin. Yang percaya mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah kita. Kita bersatu dalam doa Bapak Ibu Saudara. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur ada di hari Sabat. Tuhan memilih setiap kami, Tuhan menyuruh kami untuk boleh datang mendekat kepadamu. Dan kami tahu semua karena anugerah Tuhan yang masih melimpah dalam hidup kami. Bila kiranya hari ini Tuhan berkenan untuk setiap kami yang boleh beribadah bersama-sama. Kami percaya Tuhan Yesus, saat kami menaikkan pujian-pujian kami Tuhan, Kau disenangkan. Dan saat Tuhan disenangkan, Tuhan Yesus boleh terus mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami mulai ibadah kami saat ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dan di dalam nama Yesus Kau yang bersuka cita memulai ibadah ini. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita percaya hari-hari ini gerakan Roh Allah sedang terjadi atas bangsa-bangsa. Amin. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu.
Ibu Saudara, saat ini kita akan mendengarkan Voice of Pentecost melalui multimedia. Kami ucapkan selamat mendengarkan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, seperti yang kita ketahui, setiap tahunnya Tuhan memberikan tuntunan kepada kita melalui tema khusus yang diberikan Gembala Sidang kita. Tahun 2023 ini, Tuhan memberikan tema yaitu Tahun untuk Bangkit, Jadilah Pemenang. Saudara, tahun ini menjadi spesial karena satu dekade dari sekarang, yaitu tahun 2033, merupakan peringatan 2000 tahun sejak kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan hari kelahiran gereja yang terjadi saat pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang pertama. Namun, apakah yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita dalam memasuki satu dekade ini? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang Bangkitlah Para Penuai. Sebagai bagian dari GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, kita selalu mendeklarasikan dan mengimani terjadinya Pentakosta ketiga serta penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Dalam definisi Pentakosta ketiga bagian kedua dikatakan bahwa Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan pada bagian kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga ini sudah kita deklarasikan sejak tahun 2020. Menariknya, Empower 21 Global memberikan tema untuk satu dekade ini yaitu A Decade of Evangelism for Everyone atau satu dekade penginjilan untuk semua orang. Hal ini luar biasa karena sejalan dengan semangat Pentakosta ketiga di GBI Jalan Gatot Subroto. Di sisi lain, salah satu ayat emas kita tahun ini mengingatkan kita untuk bangkit. Efesus 5 ayat 14 berkata, "Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu." Kita lihat ada frasa bangkitlah dari antara orang mati. Penggalan kalimat ini diambil dari Yesaya 26 ayat 19, di mana kata bangkit berasal dari bahasa Ibrani, kum, yang berarti berdiri tegak. Sehingga jika kita mengaitkan ayat emas ini dengan seruan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus, kita dapat memaknai kata bangkit menjadi dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu pertama, bangkit dari pola pikir yang salah. Salah satu pola pikir yang perlu mengalami kebangkitan adalah terkait ibadah daring. Saat ibadah mulai tersedia secara tatap muka, kita pun diharapkan juga mulai beralih dari kebaktian secara daring menjadi mau untuk hadir ke kebaktian secara tatap muka. Jangan sampai kita terjebak di dalam kenyamanan ibadah daring dan tidak lagi mau bersekutu secara fisik melalui ibadah tatap muka. Kedua, bangkit kepada jati diri sebagai murid Kristus. Kita tidak boleh lupa pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga atau yang lebih dikenal dengan istilah amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya. Jadi jelas pesan tersebut ditujukan langsung kepada murid-muridnya. Kita harus bangkit untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati, yaitu murid Tuhan yang rindu untuk menuai jiwa-jiwa dan memuridkan mereka untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sekarang pertanyaannya adalah, maukah kita untuk bangkit menjadi penuai jiwa-jiwa di akhir zaman? Jika iya, maka kita adalah sungguh murid Tuhan. Namun dengan menjawab iya, kita harus membayar harga lebih dari sebelumnya, karena jumlah tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Salah satu cara terbaik untuk memelihara tuaian adalah dengan mengajak mereka untuk tergabung di dalam kul. Karena disinilah tempat jiwa-jiwa ini dapat dimuridkan dan belajar menjadi murid. Di kedua area itulah kita harus bangkit. Karena jika kita tidak bangkit dari pola pikir yang salah dan bangkit kepada jati diri kita sebagai murid Kristus, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menuai jiwa-jiwa itu. Jika kita mau bangkit, kita akan menjadi pasukan yang siap untuk menuai jiwa bagi kerajaan Allah di akhir zaman, yaitu yang rela membayar harga dalam segala bentuk agar semakin banyak orang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah kerinduan Tuhan akan jiwa-jiwa juga menjadi kerinduan kita semua. Mari kita bangkit, jadi pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.
siapkan hati kita untuk saat ini masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan saat ini. Biar Roh Kudus memenuhi setiap hati kami. Kami rindu Engkau Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat-Mu Tuhan. Kami terima saat ini Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Kudus, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, saatnya kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta yang ketiga bersama-sama. Mari dengan lantang dan keras Bapak Ibu. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Jadi saksimu dimanapun kami berada. Kuduskan dan sucikan hati kami, layakkan kami Tuhan untuk menghampiri tahta kudus-Mu siang hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami bisa bersama-sama Tuhan, ada di tempat ini Tuhan, menyambut segala sesuatu Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah Engkau yang beracara dari permulaan, pertengahan hingga akhir dari kebaktian ini, semua untuk meninggikan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom.
saya uang dan kekuasaan. Jadi kalau kita lihat uang dan kekuasaan, mana yang lebih penting? Uang atau kekuasaan? Kadang-kadang orang mau dua-duanya ya, mau uang juga, mau kekuasaan juga. Maka dari itu hari ini saya mau sharingkan firman Tuhan, karena banyak hal yang saya dapatkan dengan hal-hal ini. Karena waktu kemarin waktu saya pergi ke Israel di kapal terbang, saya nunggu lama. Kita lihat-lihat TikTok, di TikTok tanya, mana yang lebih penting? Power atau money? Sekarang kita mau bahas nih, mana yang lebih penting? Power atau money? Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, uang. Kenapa kita bilang uang itu penting? Nomor satu, uang itu bisa beli kita makanan, bisa buat kita tinggal di rumah, bisa beli apa aja yang kita mau. Tapi kembali lagi, uang itu bukan hanya sekedar buat begitu. Bukan. Kalau kita lihat di sini, apa yang membuat kita, kalau kita udah dikasih makan, kita mau makan lebih enak lagi. Berarti mesti ada uang yang lebih banyak lagi. Udah dikasih tempat tidur, mau tempat tidur lebih enak lagi. Berarti ada uang lagi yang harus kita tambahkan lagi. Jadi di sini nggak bakalan ada habis-habisnya ya. Jadi kita lihat bahwa uang itu bisa membuat kita lebih nyaman, membuat kita lebih enak gitu semuanya ya kan. Ya misalnya, ya contohnya itu tidur lebih nyaman, makan lebih enak, pergi lebih nggak repot gitu kan. Nah itu semua memerlukan uang. Jadi apakah yang kita mau bahas hari ini? Apakah ukuran utama dari uang ini? Ya kadang-kadang uang ini bisa menjebloskan kita dengan prestige, glamor, ya kan? Udah punya baju, pengen baju yang keren, yang bagus supaya dihargain orang, supaya kita bisa diterima di banyak kalangan. Uang berpengaruh, ya kan? Untuk memuaskan diri kita, memuaskan harga diri kita. Nah kembali lagi, kita juga mesti tahu bahwa uang yang membuat kita status, glamor, kelayakan dan segala sesuatu itu bisa menjerat kita. Enggak puas-puas, malah uang itu akan menguasai kita. Karena kemauan kita yang banyak itu ya, mau ini, mau itu, mau segala macam, membuat uang itu menguasai kehidupan kita. Kita nggak bisa menguasai uang itu. Kebalikan jadi, kenapa kita bisa dikuasai uang? Karena kita banyak maunya, kita mau ini, mau itu, mau segala macam, sehingga kita butuh banget sama duit gitu loh, butuh banget. Jadi kalau ada duit luar biasa gitu, sehingga duit itu kita puja-puja, karena itu salah satu hal yang membuat prestige kita, keadaan kita, segala sesuatu itu tergantung dari uang. Yang sebenarnya kita mau bahas di dalam hal ini bahwa uang itu ada batasnya sebetulnya gitu. Ya, jadi kita mau bahas di sini bahwa tidak semuanya bahwa uang itu ya kalau uang itu kita tidak bisa kendalikan, maka uang itu akan menguasai kita. Ya, jadi kita perhatikan kalau kita lihat di King James Version diterjemahkan uang itu sebagai mamon. Kenapa? Karena uang itu ada di tangan kita. Kita yang punya kuasa untuk melakukan yang baik atau melakukan yang buruk. Ya. Jadi kalau kita udah punya sesuatu hal, tapi kita mau lebih lagi, berarti kita nggak bisa ada kuasa dengan uang itu. Kita melakukan hal yang buruk yang bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi ada sesuatu hal yang ya kadang-kadang orang mau punya uang banyak buat apa? Buat memuaskan hawa nafsunya, buat kelayakan hidup, glamor, prestige, sehingga uang itu yang menentukan keberadaan mereka. Ya, kalau kita lihat lagi di 1 Timotius 6 ayat 17 dikatakan ini tentang orang-orang yang mengandalkan kekayaan. Karena kita berasa kalau kita punya banyak uang berarti kita bisa lakukan apapun. Ya kan? Tapi di ayat 1 Timotius 6 ayat 17 dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya
memberi kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi di ayat ini dikasih tahu kalau kita punya uang yang banyak, maka kita harus gunakan dengan cara yang benar. Bukan untuk disombongkan, bukan untuk dipamerkan. Karena nggak mungkin orang itu mengabdi pada dua tuan, kan? Di sini dikasih tahu harus kepada Tuhan. Jadi bahwa uang itu bukan milik kita gitu loh. Kita mesti jelas ini ya, bahwa kalau kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, jadi uang itu tidak bisa menguasai kita. Jadi kita tidak bisa membuat uang itu sebagai berhala kita yang harus ada, harus ini, harus, ya kan? Nah itu membuat kita nggak puas. Itu berarti memuaskan diri kita, kedagingan kita makin lama makin gede. Jadi kita punya uang bukan makin kita tunduk kepada Tuhan, tetapi makin duniawi. Karena kenapa? Karena uang itu menguasai kita. Ya, kita lihat lagi di sini. Nah, kadang-kadang orang yang punya uang banyak, ya kan? Dia tuh nggak puas. Pasti dia juga ingin kekuasaan. Maka dari itu banyak orang yang masuk ke politik. Kan udah punya duit nih ceritanya, tapi nggak puas. Kenapa? Karena banyak kali dia ingin menguasai aset-aset tertentu, ingin menguasai segala sesuatu. Contohnya misalnya waktu zaman COVID lalu, kita mesti PCR, kemana-mana harus PCR. Itu kan karena ada pejabat yang berkuasa. Ya kan, harganya berapa? 900.000 harus. Jadi kekuasaan kita tuh ditekan dengan kekuasaan yang mereka punya. Bahkan ada tempat-tempat tertentu, saya pergi ke Lombok, oh ini udah pejabat A punya, pejabat B punya. Tempat-tempat strategis itu udah dimiliki sama mereka semua. Nah itulah sebabnya orang kaya mau punya kekuasaan. Nah apalagi contohnya nih, saya lihat kasih gambar mobil Timor. Mungkin kita ingat ya, ada mobil Timor zaman dulu. Nah mobil Timor ini kan kita tahu siapa yang punya. Terus apa fasilitasnya? Dia nggak bayar pajak kemewahan, 60% dikurangin. Gitu loh, 60% dikurangi, berarti separuh harga. Berarti musiknya berhasil ya tuh. Iya kan, udah murah. Kan nggak bayar pajak, murah. Disubsidi segala macam. Kenyataannya apa? Walaupun ini banyak pada waktu itu, ya kalau kita lihat di sini, pada waktu itu banyak orang-orang yang komplain ya, maksudnya World Trade Organization tuh komplain dari Jepang, Amerika, negara-negara Eropa karena mereka gak dipotong pajaknya 60%. Jadi mereka pasti nggak bisa kompet, mereka pikir nih, makanya banyak yang komplain. Tapi kenyataannya apa? Tahun 97 tutup. Mobil Timor itu tutup karena resesi moneter. Jadi kalau kita lihat di sini, apakah sekarang apa yang kurang dari orang yang punya perusahaan mobil Timor itu? Duit, punya. Kekuasaan, punya nggak? Punya. Tapi tetap aja tutup. Oke? Nah di sini saya mau bahas lebih dalam lagi. Jadi apakah benar dengan duit dan kekuasaan kita bisa berhasil? Kalau kita lihat mobil Timor, enggak gitu. Ya kan, walaupun kita banyak hal, kalau kita lihat bahwa orang-orang yang kaya mau terjun ke politik untuk berkuasa, mungkin kalau udah punya perusahaan besar dia males kompetisi deh, bagaimana caranya dengan pergi ke pemerintah untuk blokir semua saingan saya, gitu kan, pastiin untuk pakai produk-produk saya, kebebasan kita nih dijegal-jegal gitu ya, harus gini harus gitu karena dia punya kuasa. Nah ujung-ujungnya apa yang terjadi? Nah, kita lihat bahwa di dalam ini ada dunia dan surga, ya kan? Dan juga ada kegelapan, ada sinar kemuliaan Tuhan. Ada Tuhan dan juga ada iblis. Ya, kalau kita lihat di sini, Yesus khotbah di bukit. Dia mengatakan bahwa menyimpan harta di bumi dan di surga. Menyimpan harta di bumi, ya kan, itu bukan kekekalan, itu yang sementara. Atau menyimpan harta di surga, itu yang kekekalan. Terang atau kegelapan, ya kan? Kamu bisa menjadi hamba Allah atau hamba uang. Nah, Matius 6 ayat 24 dikatakan,
tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mungkin kurang jelas ya. Kalau saya bilang mungkin kurang jelas ya. Jadi ya ini kenapa hal ini terjadi ya? Jadi kalau kita kita mengabdi kepada Allah, kenapa nggak bisa mengabdi kepada Mammon? Kenapa? Nah, kuncinya adalah kalau kita mengabdi kepada Mammon, berarti Mammon itu berkuasa atas kita. Berkuasa artinya apa? Kita nggak mau lepasin dia. Kita mau pegangin terus. Nah, kita lihat sekarang ya. Kalau misalnya kita, sebetulnya apa yang terjadi? Sebetulnya apa yang kalau kita lihat nggak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, ini salah satu. Oke, kita lihat tentang talenta. Kita lihat bahwa kita tahu bahwa kita ini ada yang punya talenta 5, ada yang punya talenta 2, ada juga yang punya talenta 1. Artinya apa? Berkat kita beda-beda. Ada orang yang diberkatin, ya kan? Ada orang yang kurang diberkatin. Ada orang yang pinter, sangat pinter, kurang pinter, ada juga semuanya. Dan semua itu kita percaya bahwa ada, ini bukan satu kebetulan gitu loh. Karena yang orang punya 5 talenta, pasti ada tanggung jawab yang lebih besar. Dan yang diharapkan Tuhan juga pasti lebih besar. Bukannya 5 talenta terus bisa lakukan sama yang 2 talenta dan 1 talenta, enggak gitu. Juga termasuk orang yang 5 talenta yang punya penghasilan lebih besar. Karena kenapa? Dia pasti punya kesempatan yang lebih besar, keadaan yang lebih bagus, untuk dia bisa menghasilkan 5 talenta yang lebih banyak. Nah, kembali lagi apa yang diharapkan oleh Tuhan, ya kan? Nah, kalau kita diberikan banyak, Tuhan lagi lihat bagaimana rasa bersyukur kita. Apa kita tahu bahwa kita diberi 5 talenta. Sekarang apa rasa syukur kita kepada Tuhan? Apa kerelaan kita untuk bisa berkorban bagi Dia? Ya kan? Dan bagaimana caranya bahwa kita bisa menyenangkan hati Dia lebih? Oke? Nah, jadi di situ dikasih tahu bahwa kerajaan surga ini seperti seseorang yang bepergian dan keluar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayai kepadanya harta kepada mereka. Jadi kerajaan surga itu jadi ada orang yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 3 talenta, nah terus dia harus bekerja. Bukan enak-enakan aja, dia harus bekerja. Oke? Nah terus udah gitu gimana? Nah terus udah gitu, yes, kita lihat lagi, oke ini belum selesai. Kita lihat lagi bahwa apa yang diharapkan, ya kan, dari 5 talenta, ada kita bilang bahwa bagaimana caranya dia bersyukur karena dia dapat 5 talenta, bagaimana dia lebih ya mengerti bahwa dia mendapat lebih banyak dari orang lain, terus apa yang harus dia lakukan. Ada ayatnya berkata begini, Yesus duduk di seberang tempat dan melihat orang banyak, menaruh uang mereka dalam perbedaran kuil. Banyak orang kaya yang melemparkan dalam jumlah yang besar. Tapi seorang janda miskin datang dan memasukkan 2 koin, tembaga yang sangat kecil, hanya bernilai beberapa sen. Memanggil murid-muridnya kepadanya, Yesus berkata, Aku katakan padamu, janda miskin ini telah menempatkan lebih banyak ke dalam perbendaharaan daripada yang lain. Jadi ini dihitung berapa kita merasa bersyukur. Janda miskin ini punya sedikit, dia udah berterima kasih. Dan dia rela memberikan bagian yang dia punya. Dalam kehidupan kita, apakah kita sudah memberi sesuai dengan yang Tuhan mau? Itu ada 2, jadi mengabdi kepada Allah, melakukan semua yang Tuhan mau. Mengabdi kepada Mammon, memuaskan diri kita sendiri. Dan apa yang dunia pikir kita bisa lakukan, prestige, glamor, dan sebagainya. Itu. Jadi uangnya nggak salah,
Tetapi cara kita mengelolanya itu harus kita hati-hati. Apakah kita mengabdi kepada Tuhan seperti janda miskin itu, atau kepada orang banyak? Seperti orang banyak itu yang mengabdi kepada Mamon. Makanya Tuhan bilang, ini yang saya lihat perbedaan. Apa perbedaan? Iya kan? Ya, orang-orang yang punya talenta lebih diharapkan untuk memberi lebih. Jadi yang kalau kita lihat tentang Matius 25 ayat 34 itu, seperti orang yang berpergian ke luar negeri, itu kan pegawai yang dapat 5 talenta ngasih kembalikin lagi berarti 5 talenta. Yang 2 talenta balikin lagi berarti 2 talenta. Nah, ini kebenaran firman Tuhan yang harus kita pelajari. Maka dari Tuhan bilang, janda miskin itu memberi 2 keping tembaga, beberapa sen, tetapi dia memberikan paling banyak. Karena diukur dari berapa banyak dia diberkati Tuhan. Oke? Nah, apa yang harus kita pahami? Ya kan, bagaimana kita mengendalikan uang itu sehingga kita bisa melepaskan kekuatan uang itu, kita bisa mematahkan kendali dalam kehidupan kita itu yang berhubungan dengan uang. Nomor 1, uang adalah milik Tuhan. Itu yang harus kita ngerti. Uang itu bukan milik kita, uang itu milik Tuhan. Ya kan? Jadi apapun yang terjadi, kita harus ikut sertakan Tuhan di dalam keuangan kita. Kalau enggak, bisa berdampak ke hal-hal yang duniawi. Ya kan? Kalau punya duit nih, ya banyak kali juga orang mengelola uang dengan salah, ya kan? Nah, menurut saya emang orang yang mengelola uang dengan salah itu Tuhannya nggak ada. Misalnya duit listrik dibikin buat beli baju, nggak bisa ya. Iya kan? Nah itu Tuhannya nggak ada, hikmatnya nggak ada gitu loh. Makanya dia bisa lakukan hal-hal seperti itu yang nggak masuk di akal buat kita terjadi gitu. Jadi satu hal yang kita mesti tahu, uang itu bukan milik kita, uang itu milik Tuhan. Jadi kita harus ngerti untuk melakukannya. Oke. Nah di ayat itu, jadi uang itu bukan milikmu dan jangan jadikan dia milikmu. Uang itu milik Tuhan. Mazmur 24 ayat 1 dikatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Nomor 2, uang itu harus dikelola. Jadi kan seperti talenta yang kemarin, ya kan? Kita nggak bisa punya talenta 1 langsung kita pendem gitu kan? Karena kita nggak mau kembali lagi pada Tuhan. Ya kan? Itu menjadi hamba yang jahat. Oleh sebab itu kita tahu uang itu harus dikelola, harus dimultiplikasikan. Nggak bisa diem-diem aja, nggak kerja apa-apa tuh nggak bisa. Harus lakukan sesuatu hal supaya talenta kita dimultiplikasi. Karena Tuhan udah kasih semua orang talenta, nggak ada yang nggak punya talenta, pasti punya. Tetapi kan itu diajarin, kalau dipendem adalah hamba yang jahat, makanya harus dikelola. Di Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhi bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas binatang yang merayap di bumi. Jadi kita ini udah berkuasa dalam segala hal. Ya, Tuhan sudah kasih firman Tuhan itu untuk kita berkuasa melakukan sesuatu hal. Tetapi kita mesti tahu bahwa yang punya tetap Tuhan. Kita ini cuma pengelola doang gitu. Jadi kalau misalnya pengelola itu bertanggung jawab dengan keberadaan, misalnya tukang kebun ya, kesuburan pohon tanaman itu tanggung jawab kita karena kita yang pengelola. Kalau pohonnya nggak berbuah, ya kita harus ya dipangkas gitu atau sekali pupuk, dan itu tanggung jawab kita harus lakukan supaya itu berbuah banyak. Tetapi tetap Tuhan itu pemiliknya. Kalau dia bilang bahwa hari ini semuanya mau dijual, misalnya perkebunan itu mau dijual, itu nggak bisa apa-apa. Dalam arti kata, kalau pemiliknya berkata bahwa ini titipan mau saya ambil semuanya, bisa nggak? Bisa aja. Bisa aja. Bisa dalam sekejap gitu loh. Kan banyak nih, lagi ramai sekali ya, Rafael Alun ya, yang itu pajak kan, ya kan? 500M loh.
disita begitu aja. Itu mungkin dia juga nggak pikir kali ya, kok dalam beberapa minggu aja udah habis kayak gitu gitu. Nah persoalannya sekarang kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita memang nggak boleh tergantung daripada kekayaan, karena hal itu sementara. Kita nggak tahu apa yang terjadi, iya kan? Oke. Nah, apalagi next, ya kan? Uang itu adalah sarana, bukan penolong terakhir. Jadi kadang-kadang orang pingin kumpulin duit ya, saldonya banyak gitu loh ya, buat hari tua. Sebetulnya hari tua itu di tangan Tuhan kalau menurut saya. Benar. Karena kenapa? Ya kalau mau dibilang ya, ibu saya tuh uangnya banyak bukan main. Tapi sekarang dia udah Alzheimer. Dia tahu aja nggak tahu berapa duit dia punya. Ada di mana aja dia nggak tahu. Jadi gimana tuh kalau kayak gitu? Iya kan? Jadi kita mesti ngerti bahwa uang itu bukannya cuman sarana, bukan penolong, jangan salah. Nggak bisa lakukan apa-apa dia. Itu cuma sarana doang. Maka dari itu kita harus lakukan yang benar gitu. Ya kan, nggak boleh lakukan yang salah. Jadi kalau kita ngerti nih ayat ini, dan seperti yang saya kasih tahu, Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena sebenarnya Tuhan memberkati kita pada waktu kita tidur. Jadi jangan khawatir hari esok. Jadi jangan pikir bahwa kita nanti mau tua ya, kumpulin duit sebanyak-banyaknya. Iya kan, gitu loh. Ya menurut saya, ya contohnya saya punya pengalaman itu, ibu saya contohnya gitu loh. Dia nggak tahu duit dia ada berapa, ada di mana, dia nggak tahu semuanya. Nah itu kan perlu Tuhan yang berkuasa. Kita harus mengandalkan Tuhan untuk lakukan segala sesuatu, supaya hidup kita itu benar-benar sejahtera. Kita nggak bisa mengandalkan apapun juga kecuali Tuhan kalau menurut saya. Oke. Next. Apalagi? Ini yang paling penting sih menurut saya ya. Uang itu harus diberikan. Kenapa uang itu diberikan? Ya kan? Kenapa? Nomor satu, karena kalau nggak diberikan, kayak kita ngecas HP ya, ngecas HP contohnya. HP bisa nggak dicas terus? Rusak kan? Iya kan? Mesti habis dulu baru dicas. Ya enggak? Mesti habis dulu baru dicas gitu loh. Nggak bisa penuh terus dicas terus, bisa nggak? Nggak bisa, rusak gitu kan? Nggak bisa. Begitu juga kebenaran firman Tuhan. Tuhan bilang beri maka engkau akan diberi, takaran yang dipadatkan. Jadi oke nggak nih sama orang-orang pelit? Nggak oke lagi. Bener. Jadi emang kalau kita mau pikir bahwa kita ini menang atas uang, harus bisa beri. Nggak bisa beri berarti dia yang menguasai kita. Iya kan? Nah, jadi ya kita tahu bahwa satu-satunya kekuatan untuk kita bisa mendobrak kekuatan itu, uang itu ya udah untuk memberi. Kadang-kadang permulaan untuk memberi susah. Setuju saya juga. Ya kan, saya juga setuju. Saya juga belajar terus untuk bisa memberi. Sebelumnya emang mikir gitu lah ya. Mikir, ya kan, kalau mau memberi mikir gitu ya. Ini kenapa? Ya kan? Pokoknya mikirlah panjang lebar semuanya. Tapi kembali lagi, begitu kita latihan, kita bisa memberi. Dan waktu kita memberi, nggak mungkin Tuhan bikin kita miskin. Nggak mungkin. Iya, karena percis kayak handphone, ingetin. Habis dicas lagi gitu loh, penuh lagi, nggak usah khawatir gitu, karena kalau nggak kosong nggak bisa dicas gitu kita mesti ngerti nih kayak ginian. Jadi kembali lagi tuh ya, mungkin ilustrasinya nggak pas ya, kenapa? Karena kalau kita mulai dari sedikit, Tuhan kembali sedikit, kita kasih mulai lebih banyak, Tuhan kembali lebih banyak. Kembaliin lebih banyak lagi, kembaliin lagi lebih banyak lagi. Karena itu memang hukum Tuhan. Ya, sesuai dengan takaran yang kita kasih. Gitu, sesuai dengan takaran yang kita kasih. Tapi kembali lagi, kalau nggak pernah dikosongin, nggak pernah bisa diisi. Nah, itu yang saya mau bicara tentang handphone itu. Tetapi Tuhan memberi sesuai takaran yang kita beri. Jadi kembali lagi, bisa nggak orang yang nggak pernah memberi akan mendapat berkat? Tidak. Enggak, ya. Kan udah jawab. Jadi ini kita mesti hati-hati nih. Harus memberi untuk bisa diberi. Kalau nggak bisa.
Nah itu juga salah satunya untuk menguasai kita supaya uang itu tidak menguasai kita gitu loh. Jangan kita pikir dengan kepentingan kita terus harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Yang nggak bisa kita memberi untuk orang lain. Ya kan banyak orang bilang boro-boro memberi, saya sendiri nggak cukup. Ya kan? Nah itu hal itu mesti kita buang. Karena kenapa? Karena memberi itu lebih penting daripada segala sesuatu. Karena kenapa? Karena kita mesti percaya bahwa kalau kita mengabdi kepada Tuhan, Tuhan yang akan menyiapkan segala sesuatu. Dia bilang, ya kan, bunga bakung aja aku pelihara. Bunga bakung aja dia pelihara, apalagi kita. Kan begitu. Tetapi kita harus ikutin semua kebenaran firman Tuhan. Kalau nggak bisa. Karena firman Tuhan pengen saya mengasihi kamu tuh, saya mengasihimu Tuhan. Oke, mana buktinya katanya? Iya kan? Mana buktinya? Ngasih aja 5.000 susah, gimana sih? Kan? Nah, jadi kembali lagi apa arti mengasihi Tuhan? Nggak ada lain kecuali pengorbanan menurut saya. Iya kan? Kalau kita nggak bisa berkorban untuk Tuhan, ya bagaimana caranya? Ke gereja juga percuma sih menurut saya. Terus terang aja, banyak orang ke gereja dan nggak ngalamin terobosan. Banyak orang ke gereja hidupnya begitu-begitu aja. Kenapa? Karena firman Tuhannya nggak nyantol, nggak dilakukan juga. Gimana caranya bisa berubah? Nggak bisa. Karena kembali lagi Tuhan bilang Dia akan memberi sesuai dengan takaran yang kamu kasih. Ya nggak pernah ngasih, ya nggak pernah ada takaran yang dibalikin lagi. Jadi kita mesti ingat lagi ya, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi kalau ikut Tuhan tuh jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, karena kita mesti percaya Tuhan tuh yang menyertai kita. Ya, nah saya mau liatin kisah Yerobeam yang kemarin tuh saya pergi ke Israel. Ya. Nah Yerobeam ini nubuatan Tuhan tuh. Dari Nabi Ahaya, kalau kita lihat di 1 Raja-Raja ayat 11, itu Yerobeam tuh dinubuatin untuk, jadi ketemu nih Nabi Ahia nih sama si Yerobeam. Ahianya dia pegang pakai baju baru, disobek-sobek jadi 12 potong. Nah si Yerobeam itu dikasih 10 potong. Dia bilang bahwa dia bakalan dikasih 10. Itu kalau Nabi yang ngomong, berarti itu udah dari Tuhan belum? Udah kan? Terus bener terjadi lagi. Dia ngerti gak itu dari Tuhan? Iya kan? Nabi ketemu dia, kasih tahu nubuatan bahwa kamu akan dapat 10 suku. Kan? Israel 12 suku, dia udah dapat 10. Luar biasa gak tuh? Ya terus dinubuatin dari Nabi, berarti kan udah dari Tuhan, udah pasti gitu. Dia mesti percaya kepada Tuhan, karena itu Tuhan yang udah ngomong sama dia bahwa kamu akan dapat 10 suku. Kenapa? Padahal kalau kita lihat Yerobeam itu bukan ahli waris loh dia. Dia cuma pegawai Salomo. Tetapi karena Salomo itu melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dia menyembah, ya kan? Jadi dia menyembah, dia punya banyak istri, ya kan? Pokoknya dia menyembah dewa Astoret, Kemos, Molek, semuanya deh. Terus dia juga istrinya banyak, dia terpengaruh, menyembah ke kanan, menyembah kiri. Tuhan gak seneng dengan kehidupan dia. Ini saya gak bahas di sini tentang Salomo, tapi mungkin semua udah tahu bahwa Salomo istri-istrinya banyak. Terus begitu juga dari punya istri-istrinya dari bukan orang-orang pilihan Tuhan, sehingga mereka menyembah-nyembah dewa-dewa, dan Salomo juga ikut-ikutan, terpengaruh dan lain sebagainya, sehingga Tuhan marah. Nah itulah sebabnya Tuhan mengangkat Yerobeam yang bukan keturunan Salomo. Bukan keturunan Salomo, pegawainya dia ambil, dan Tuhan juga nubuatin karena udah ketemu di jalanan gitu sama Ahia. Ahia kasih tahu bahwa kamu akan punya 10 suku. Nah, ya kan? Jadi kalau udah lihat begitu ya, kita mesti udah ngerti ya bahwa ini Tuhan yang kasih, Tuhan yang janjiin saya. Tapi apa yang terjadi? Jadi kalau kita lihat ya, 10 suku, terus begitu dikasih lagi Israel itu bagian utara. Bagian utara itu
bagian yang subur. Selatan itu yang tandus. Jadi bisa bayangin gitu ya. Si Jerobiam tuh karena Tuhan bernubuat sama dia untuk meninggikan dia dikasih 10 suku dan tanah yang subur bagian selatan. Yehuda dapat 2 dan selatan yang tandus, utara yang subur. Udah luar biasa, udah jadi raja lagi, terus mau apa lagi gitu kan. Ternyata jadi orang itu nggak pernah puas. Dia mau popularitas, ya kan, dia lihat keadaan sekelilingnya, bagaimana caranya sehingga dia menaikkan imam-imam yang bukan orang Lewi, orang-orang yang dekat dia yang dia naikkan. Dia bikin peraturan-peraturan sendiri untuk menaikkan diri dia sendiri. Nah, hal-hal itu membuat Tuhan marah. Jadi di 1 Raja-Raja 11 ayat 37, ya kan Tuhan bilang, namun untukmu, nah ini yang Tuhan janjiin ya, yang Tuhan janjiin ke Yerobiam sebetulnya nih masih. Untukmu aku akan mengambilmu dan kamu akan menguasai semua yang diingini hatimu. Ini Yerobiam dia buatin begitu. Kamu akan menjadi raja atas Israel jika kamu melakukan apa yang kusuruh dan berjalan sesuai dengan ketaatanku dan melakukan apa yang benar di mataku dan mematuhi ketetapan perintah-perintahku seperti Daud hambaku. Aku akan bersama kamu, aku akan membangun dinasti seperti yang kamu lakukan untuk Daud dan aku akan memberikan Israel kepadamu. Ini yang Tuhan banyak kasih tahu. Luar biasa nggak sih sebetulnya? Tinggal jalanin doang gitu loh. Tinggal jalanin doang kan sebetulnya. Semua udah ada, udah bagus, jalanin doang. Ya kan? Dan 2 Samuel 7 ayat 16 dia bilang, rumahmu, kerajaanmu akan bertahan selamanya di hadapanmu. Tahtamu akan tetap selamanya. Tapi ternyata ya benar. Ya kan? Ya gak bisa jadi orang itu terpengaruh dengan keadaan duniawi. Mau populer, mau disembah, mau ini, mau itu, kebanyakan maunya gitu. Ya kan? Nah, jadi apa yang terjadi? Kekhawatiran dan segala sesuatu membuat Yerobiam itu nggak bisa berpegang kepada perintah Tuhan. Ya kan? Dia nggak bisa berpegang ke perintah Tuhan. Jadi apa yang dia lakukan? Dia menodai imamat. Karena apa? Karena dia ingin populer. Dia membangun kuil-kuil di tempat tinggi yang imam-imamnya itu bukan orang Lewi. Kenapa? Karena untuk menyenangkan orang-orang. Ya kan? Dan juga dia mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Pada bulan kelima, bulan 12 harus ada pengorbanan harus ada pengorbanan yang diberikan gitu. Ya kan? Terus dia juga mengorbankan di depan anak sapi, ya bikin lagi berhala pada gitu. Ya dia mengabaikan firman Tuhan. Terus melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan jijik sama dia. Jadi Tuhan bilang lagi 1 Raja-Raja 14 ayat 8, aku merobek kerajaan jauh dari rumah Daud, ya kan, dan memberikan kepadamu. Tetapi kamu tidak seperti hambaku Daud yang menuruti perintahku dan mengikut aku dengan segenap hatinya, melakukan apa yang benar di mataku, maka kamu telah melakukan lebih jahat dari semua yang hidup sebelum kamu. Kamu telah membuat untuk dirimu sendiri Tuhan-Tuhan lain, berhala terbuat dari logam. Kamu telah membangkitkan kemarahanku dan membalikkan punggungku. Hancur langsung dia. Jadi sebetulnya janji itu nggak cukup. Ini sekarang kita semua anak-anak raja bukan? Ya. Amin. Terima janji Tuhan bukan? Amin. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap jadi anak raja? Karena janjinya nggak cukup, harus ditaati, harus percaya bahwa kita ini anak raja. Amin. Nggak usah takut dengan segala sesuatu. Amin. Apalagi takut memberi, ya kan? Itu udah bukan firman Tuhan. Harus bisa memberi. Oke? Nah, ini saya mau quote lagi, narasi palsu masyarakat banyak adalah menang dalam segala cara. Itu sebetulnya nggak menang dalam segala cara tuh nggak benar. Kenapa? Karena kita itu mesti ada moralitas, mesti ada integritas untuk menjadi sukses. Jadi nggak bisa menghalalkan segala cara. Harus ada Tuhannya di situ.
untuk kita bisa berhasil. Karena Tuhan udah bilang, saya memberkati kamu bukan waktu kamu kerja, tapi waktu kamu tidur. Tapi waktu kerja itu kita lakukan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Ya kan? Ulangan 8 ayat 18. Ingatlah kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi siapa yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan? Cuma Tuhan. Ya kan? Jadi kalau kita belajar nih, oke. Ya, jadi kalau kita belajar di sini bahwa mobil Timor kita lihat, ada kekuatan nggak? Ada. Ada duitnya nggak? Ada. Kekuasaannya ada nggak? Ada. Semuanya ada. Tapi apakah itu kunci dari segala sesuatu? Tetap aja dia bangkrut. Ya kan? Terus Jerobiam juga jadi raja. Udah Tuhan ambil. Tuhan yang angkat udah. Tuhan udah bilang bahwa dia akan menyertai dia terus-terusan gitu loh. Dia akan mengangkat, kerajaannya akan tetap. Tapi dia melenceng. Tetap gairah keegoannya tinggi gitu. Dia masih lihat dunia dan terpengaruh dan terjadi sesuatu hal. Akhirnya jatuh juga. Jadi kembali lagi kita harus hati-hati dengan yang namanya uang dan kekuasaan yang bisa membuat kita jadi jatuh. Nah, salah satu Jerobiam itu kekuasaan juga kan, dia bisa bikin siapa aja yang datang, nggak usah imam, nggak usah orang Lewi yang jadi imam, siapa aja yang dia suka. Orang yang deket sama dia boleh jadi imam, nggak usah keturunan Lewi. Jadi semua yang Tuhan sudah perintahkan dilanggar semuanya. Kenapa? Karena dia berasa berkuasa. Jadi hati-hati kalau kita berasa berkuasa. Kita bisa jatuh dalam segala macam pencobaan dan kita nggak bisa keluar lagi. Ujung-ujungnya akan hancur. Termasuk juga dengan kekayaan, uang yang kita punya. Kalau kita tidak bisa memberi untuk orang lain, seperti yang Tuhan bilang gitu kan, seperti janda miskin itu, kita tidak melakukannya, ya apa yang akan terjadi? Kita bakalan dikuasai oleh uang, dan hidup kita akan miserable kalau kita sampai dikuasai sama uang. Kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa uang. Tapi kita kalau percaya kepada Tuhan, ya kan, banyak hal mujizat bisa terjadi. Okay? Nah, ini saya kutip juga Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Jadi kita mesti percaya hari ini bahwa Tuhan berserta dengan kita. Janji-janji Tuhan iya dan amin. Kita tinggal laksanakan aja. Dan Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, untuk mengerti Tuhan bahwa di depan sana Tuhan tidak ada hal yang bisa melawan kami.
Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan indah dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama ucapkan amin. Tuhan.